Kenapa zaman sekarang banyak anak muda yang menjadi bapak? Itu kan artinya anak muda yang muda bisa berpikiran tua. Tua tapi muda, tapi tua, tua tapi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Manan. Kali ini saya akan membahas tentang masa atau masa kedatangan atau keluarnya budak jangkotan, gitu ya. Baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa penjelasan atau penjabaran saya itu tidak murni dan tidak harus dipercaya ya kalau misalnya, tapi cukup dirasakan dan diamati saja gitu. Dirasakan dan dipikirkan juga, diolah rasa ya, biar tidak salah paham atau salah dimengerti gitu. Ini hanya sekedar pemikiran saya. Jadi kalau yang saya rasakan gitu kan ya, sering lihat banyaknya kejadian alam yang akhir-akhir terakhir ini terjadi gitu kan ya. Banyak dari unsur atau elemen-elemen air, angin gitu kan ya. Sudah terjadi elemen air dan angin gitu. Itu elemen air, banyak banjir, bandang untuk banyak kejadian alam dari elemen tersebut gitu, bencana alam gitu kan. Nah, hubungannya dengan kedatangan pemuda berjanggut itu apa gitu. Nah, kalau pemikiran saya atau rasa saya lihat dari dua pedoman ya, bisa dibilang gitu, dari Ungga Wasit Siliwangi sama hadis Nabi Muhammad SAW. Ini hanya sekedar menghubungkan gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Kalau kebenarannya Allahu alam gitu ya. Nah, dalam Ungga Wasit Siliwangi, sebelum pas datangnya pemuda berjanggut kan ada pemimpin buta gitu kan, ada pemimpin buta yang buta bukan rakus, bukan buta ingin memiliki semuanya gitu, tapi buta tidak melihat gitu kan dalam Ungga Wasit Siliwanginya. Terus kalau dalam hadis itu kemunculan Dajjal, tanda-tanda kemunculan Dajjal itu kan, yaitu kemunculan Dajjal? Kekeringan. Nah, di sini kita temukan atau saya temukan kesamaan tapi ada perbedaan gitu. Ya, kesamaannya apa gitu? Kesamaannya yaitu buta. Kalau dalam Ungga Wasit Siliwangi, buta itu bukan yang dimaksud orang, tapi buta penglihatan. Itu kesamaannya. Jadi yang bisa disebut Dajjal, karena dalam hadis ciri-ciri Dajjal
matanya buta sebelah. Nah, berarti sama-sama tidak melihat, gitu kan. Buta tidak melihat kalau dalam hadis tidak melihat sebelah, kalau dalam Uga Wangsit Siliwangi buta tidak melihat, gitu ya. Terus kapan datangnya pemuda berjanggut gitu. Nah, setelah elemen air, terus elemen angin, lalu alam berikutnya elemen bumi, elemen tanah gitu, yang disebut kekeringan itu sendiri. Itu kan sekarang yang di Uga Wangsit Siliwangi, elemen tanah itu pas menuju datangnya pemuda berjanggut. Itu banyak padi yang puso gitu kan, banyak gagal panen gitu. Kalau dalam hadis kekeringan itu tanda-tanda kemunculan Dajjal. Kekeringan, jadi itu kesamaan antara hadis sama Uga Siliwangi. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ini, kalau perbedaan dalam hadis itu tanda kemunculan Dajjal, gitu kan, yang perusak. Kalau dalam Uga Wangsit Siliwangi itu kemunculan pemuda berjanggut, yang berarti apa? Melawan, pemuda berjanggut melawan Dajjal. Kenapa melawan Dajjal? Bukan pemuda berjanggut yang melawan Dajjalnya ini. Jadi di video sebelumnya saya menjabarkan tentang pasukan Dajjal mulai terasa terusik gitu dengan apa yang gitu kan, dentuman itu keluarnya pasukan untuk menyerang manusia, masuk ke dalam pikiran, ke dalam hati, terutama ke dalam egonya gitu. Nah, di situ. Nah, kalau pemuda berjanggut nanti setelah yang namanya elemen bumi, elemen tanah itu terjadi, maka muncullah pemuda berjanggut itu. Untuk apa pemuda berjanggut muncul? Yaitu untuk melawan pasukan Dajjal tersebut. Karena manusia diberi kekeringan, itu elemen yang paling mungkin berat bagi manusia itu sendiri gitu. Kenapa berat? Karena manusia tinggal di atas bumi, di atas tanah gitu. Tidak manusia tinggal di dalam air atau di atas udara gitu kan, tapi di atas tanah, bumi. Makanya jika manusia diberikan, ibaratnya kalau sudah elemen tanah ini, elemen bumi ini tidak bersahabat dengan kita, manusia akan terasa berat bagi manusia. Nah, itulah kesempatannya pasukan Dajjal masuk, menghasut pikiran, menghasut supaya manusia itu mengikuti egonya gitu, hawa nafsunya gitu. Nah, di situ pasukan Dajjal gerak, walaupun sekarang juga udah ada gitu kan ya, tapi kan mereka tuh menunggu momen kesempatan yang pas untuk menyerang gitu. Kalau posisinya ya mungkin udah di posisinya ya sedikit gitu, ibaratnya kalau dalam film kan rame-ramenya tuh biasanya di ujung gitu kan. Nah, ibaratnya begitulah.
akan menyerang di ujung gitu. Untuk menahan itu siapa? Nah itu pemuda berjanggut yang menahan gitu kan. Terus dalam unggawan si Siliwangi, pemuda berjanggut kan mengingatkan gitu, alih-alih mengingatkan malah ditangkap. Yang dimaksud ditangkap itu apa? Dipenjarakan itu apa? Dipenjarakan yaitu para orang-orang yang memiliki ibaratnya titisan atau titipan dari Yang Maha Kuasa ya. Kenapa mereka gitu? Karena target utama pasukan Dajjal itu mereka ini, yang ketitisan dan yang ketitipan ini. Kenapa zaman sekarang banyak anak muda yang menjadi bapak? Itu kan artinya anak muda yang udah bisa berpikiran tua tapi muda, tapi tua tapi muda. Itu karena ketitisan itu. Sebelum yang ketitisan itu tahu akan jadi diri, akan titipannya untuk apa gitu. Nah pasukan Dajjal ini menghalangi supaya apa? Supaya mereka tidak tahu. Karena kalau tahu mereka ini jadi lawannya gitu. Mereka bisa melawan sendiri nantinya gitu. Nah Dajjal itu nggak bisa gitu kalau ibaratnya. Jadi mereka pasukannya ibaratnya udah disuruh menahan supaya nanti ketuanya keluar gitu kan, tidak ada yang menghalangi, ibaratnya begitu. Nah sekarang apa yang diberikan oleh pemuda berjanggut untuk menahan pasukan Dajjal tersebut? Dalam unggawan si Siliwangi disebutkan bahwa pemuda berjanggut menyanding sarung tua berpakaian serba hitam. Menyanding sarung tua yaitu membawa ajaran budi pengerti, sili asa, sili asi, sili asu sesama umat manusia yang dibawa pemuda berjanggut ya. Terus pakaian serba hitam itu apa? Sekarang saya mau tanya, warna elemen bumi tanah itu apa warnanya? Hitam. Nah pakaian serba hitam itu disebut elemen bumi. Kenapa? Beliau keluarnya pas masa-masa kekeringan, elemen tanah itu keluar yang sudah tidak bersahabat gitu, untuk menyadarkan orang bahwa alam ini ikut peran memberi kehidupan kepada umat manusia. Itu gak sadar manusia itu memiliki peran juga untuk menjaga alam gitu. Sekarang ke hadis. Dalam hadis disebutkan manusia ibaratnya kedatangan Dajjal pas masa kekeringan. Nah di situ kan orang-orang banyak yang gelap mata, gelap hati, gelap pikiran. Akhirnya menghalalkan segala cara, gitu kan? Nah itu yang dihalangi oleh pemuda berjanggut, gitu.
Mungkin pembahasan tentang pemuda berjanggut cukup sekian. Mudah-mudahan bisa diterima, ada manfaatnya bagi pemirsa atau subscriber saya. Mudah-mudahan dimengerti juga penjabaran saya. Maklum, saya orang kurang pendidikan, jadi tidak tahu bahasa apa, bahasa ini, bahasa itu. Yang saya tahu hanya apa yang saya ketahui aja gitu. Sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.